Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tika Rahmatul Ula dari kelas 4G dengan NPM 241105011899. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang mengembangkan pemahaman pendidikan agama Islam pada model tematik, komparatif, konstekstual, dan pembelajaran aktif. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memahami berbagai model pembelajaran yang dapat digunakan guru pendidikan agama Islam agar proses pembelajaran lebih menarik, efektif, dan bermakna bagi peserta didik. Hal yang pertama perlu kita pahami bahwa pendidikan agama Islam atau PAI memiliki peran penting dalam membentuk karakter, moral, dan spiritual peserta didik. Namun dalam praktiknya, pembelajaran PAI masih sering menggunakan metode ceramah yang membuat siswa cenderung pasif. Akibatnya, siswa hanya menghafal materi tanpa memahami makna dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan model pembelajaran yang diperlukan model pembelajaran yang lebih berpusat pada siswa, yaitu pembelajaran tematik, komparatif, konstekstual, dan pembelajaran aktif. Keempat model ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi PAI sekaligus membantu mereka mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pembelajaran pertama yaitu ada pembelajaran tematik, adalah model pembelajaran yang menggunakan satu tema untuk menghubungkan beberapa materi atau mata pembelajaran. Dalam pembelajaran ini, siswa tidak mempelajari materi secara terpisah, tetapi secara terpadu sehingga mudah memahami hubungan antar konsep. Adapun karakteristik pembelajaran tematik itu yang pertama itu berpusat pada siswa, memberikan pengalaman belajar langsung, menghubungkan berbagai materi dalam satu tema, fleksibel sesuai kebutuhan siswa. Nah, adapun kelebihan dari model tematik itu pembelajaran lebih menarik, siswa lebih aktif, dan pemahaman menjadi lebih bermakna. Contohnya, pada tema kejujuran dapat dikaitkan dengan pelajaran PAI, Bahasa Indonesia, dan pendidikan Pancasila secara bersamaan. Pembelajaran yang kedua yaitu pembelajaran komparatif, yaitu pembelajaran yang dilakukan dalam kelompok kecil yang heterogen. Dalam model ini, siswa bekerja sama untuk memahami materi dan menyelesaikan tugas bersama. Adapun prinsip-prinsip pembelajaran komparatif yaitu kerjasama kelompok, ketergantungan positif, tanggung jawab individu, interaksi tatap muka, dan keterampilan sosialnya. Adapun manfaat dari model pembelajaran ini yaitu meningkatkan kemampuan komunikasi, melatih kerjasama, mengembangkan sikap toleransi, serta membantu siswa memahami materi lebih baik. Nah, adapun contohnya yaitu siswa berdiskusi kelompok mengenai hikmah saat berjamaah lalu mempresentasikan hasil diskusi mereka. Nah, pembelajaran yang ketiga itu pembelajaran konstekstual, yaitu pembelajaran yang menghubungkan materi dengan kehidupan nyata siswa. Tujuannya agar siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam pembelajaran ini memiliki 7 komponen, yaitu konstruktivisme, inquiry atau menemukan, bertanya, komunitas belajar, pemodelan, refleksi, serta penilaian autentik. Contohnya yaitu ketika guru mengajarkan materi tentang kejujuran, siswa diajak mengamati contoh perilaku jujur di lingkungan sekolah atau rumah. Dengan cara ini, materi menjadi lebih mudah dipahami karena berkaitan langsung dengan kehidupan mereka. Yang keempat itu ada pembelajaran aktif, yaitu pembelajaran aktif merupakan pendekatan yang menekankan keterlibatan siswa secara langsung dalam proses belajar.
Siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi juga mereka bisa berdiskusi, bertanya, menyampaikan pendapat, memecahkan masalah, serta melakukan refleksi. Dalam PAI, pembelajaran aktif dapat dilakukan melalui diskusi kelompok, presentasi, problem based learning, serta analisis kasus yang berkaitan dengan nilai-nilai Islam. Kelebihan pembelajaran aktif ini mampu meningkatkan kemampuan siswa berpikir kritis, kreativitas, dan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari. Adapun kesimpulan dari pembahasan yang sudah saya paparkan tadi, yaitu dapat disimpulkan bahwa pengembangan pemahaman pendidikan agama Islam dapat dilakukan melalui penggunaan berbagai model pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yaitu yang pertama itu ada model tematik, yaitu membantu siswa memahami keterkaitan antar konsep. Kedua, ada model kooperatif, yaitu melatih kerjasama dan keterampilan sosial. Yang ketiga itu ada model kontekstual, yaitu menghubungkan satu materi dengan kehidupan nyata mereka. Nah, yang keempat yaitu ada model pembelajaran aktif, yaitu meningkatkan partisipasi dan pemahaman siswa. Dengan pembelajaran model-model tersebut, pembelajaran PAI diharapkan menjadi lebih efektif, menarik, dan mampu membentuk karakter peserta didik sesuai nilai-nilai Islam. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.